Nah, sebelum kita memulai ibadah IPA kita, adik-adik pada kenal nggak sama kakak? Nah, perkenalkan ya, nama kakak Kak Diani. Kakak sebelumnya udah pernah ngajar, tapi emang kita jarang ketemu. Untuk kedepannya semoga kita selalu ketemu ya. Oke, kalau gitu kakak mau adik-adik semua untuk persiapkan dulu Alkitab, persembahan, dan juga kidung cerianya. Kalau sudah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memasuki ibadah kita, menyanyikan lagu Kidung Ceria 349 dari yang pertama sampai yang kedua, semua yang tercipta. Sambil bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas berkat Tuhan, atas nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan pada pagi hari ini kepada kami dan adik-adik lain kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah IPA pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan yang boleh mempersiapkan kami semua dengan baik, biar juga Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini di ibadah IPA hari ini boleh kami mengerti dengan baik dan boleh juga kami lakukan juga di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Anakmu, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari bacaan kita pada pagi hari ini dari Hagai, ya. Hagai itu di Perjanjian Lama di 1041 kalau di Alkitab kakak. Ya. Silakan buka Alkitab adik-adik, ya. Sambil dibuka Alkitabnya, sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini, adik-adik baca dalam hati. Ya, kita buka Alkitab kita. Hagai dari Hagai 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dengan judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Nezebubabel bin Zeltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Itu bacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, pada bacaan kita pada pagi hari ini itu menceritakan tentang bagaimana bangsa Yehuda ya di dalam masa pembuangannya pada masa pembuangannya itu mereka pertama sekali. Jadi adik-adik di sini harus ingat siapa ini Hagai ya. Hagai adalah nabi pertama sekali yang dipakai Allah untuk ya di dalam masa pembuangan bangsa Yehuda. Jadi Allah ya memakai Nabi Hagai untuk bangsa Yehuda untuk membangun adik-adik ya, untuk membangun rumah Allah ya, rumah Allah yang sudah rontok. Waktu masa Salomo ya, Salomo pada tahun 587 Masehi ya. Nah, hancur itu adik-adik ya. Maka Allah mengutus, nah di sini hebatnya adik-adik ya, Allah tetap memakai orang-orang pilihannya untuk membangun kembali umatnya adik-adik, untuk membangun kembali umatnya, untuk melihat lagi bahwa kehancuran itu, keberantakan itu akan kita pelan-pelan bangun kembali. Makanya Allah memakai Hagai ya. Hagai ini adalah seorang nabi yang betul-betul gigih ya, betul-betul gigih, tidak putus asa dia adik-adik ya, tidak putus asa memberitakan, membuat bangsa Yehuda itu untuk bangkit ya, untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Mari kita bangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik dengan bangsa Yehuda ya? Kita lihat pada bacaan kita di sini ya. Kita lihat bagaimana mereka dengan susah payah, dengan beribu macam alasan untuk tidak membangun bait Allah itu adik-adik. Dengan 1000 macam alasan mereka buat ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik ya? Apa yang terjadi dengan kekerasan hati mereka itu ya? Pada ayat-ayatnya kan adik-adik bisa lihat ya. Pada ayat-ayatnya adik-adik bisa lihat, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Adik-adik, jelas sekali di situ dikatakan bahwa sia-sia loh kalau kamu itu bekerja capek-capek tetapi kamu tidak mengutamakan Allah. Kamu dengan tega membiarkan porak-poranda rumah Allah sementara kamu bisa membangun itu. Itulah seperti itulah kira-kira adik-adik ya yang mau dikatakan dalam ayat ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang kita punya gereja yang bagus, dengan kita mempunyai gedung yang sudah kokoh? Nah, di sini ingin dikatakan bahwa adik-adik, membangun bait Allah itu adalah membangun diri kita pada zaman sekarang ini. Karena bangunan sudah ada, rumah Tuhan sudah ada. Rumah Tuhan yang mana nih yang akan hancur? Rumah Tuhan yang ada di hati kita. Apabila adik-adik tidak membangun, tidak mau tumbuhkan bagaimana hubungan adik-adik dengan Allah sedari kecil, maka sia-sialah hidup kita.
Ingat itu adik-adik ya. Pilihan hidup itu ada di tangan kita. Ada di tangan adik-adik ya. Kedua tangan adik-adik ya, ada pilihan itu. Ya. Adik-adik habis nonton ini mau tidur, habis membaca firman Tuhan, habis kita ibadah ini mau olahraga, itu pilihan ada sama adik-adik. Nah, seringkali kita, adik-adik dan kakak, pilihan-pilihan itu terkadang hanya ingin memuaskan hati kita aja, ya kan? Ingin memuaskan hati kita aja. Kita nggak berpikir bahwa pilihan kita itu nanti, nanti kalau aku pilih tidur lagi, pasti ada akibatnya. Bangunnya nanti jadi malas, ya kan? Nanti kita jadi apa? Males-malesan satu hari ini. Males-malesan lah, karena tadi sudah tidur lagi. Tapi coba kalau kita bergerak, kalau kita bantu mama di rumah, ya kan? Nah, itu tadi kakak bilang, pilihan tetap ada di tangan kita. Tetapi selaku anak Tuhan, selaku anak yang sudah dan mau dibentuk oleh Tuhan, dia tidak akan bingung dengan pilihannya. Dia akan tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Karena dia tahu adik-adik. Karena adik-adik sudah tahu, kalau saya tidur lagi, saya akan jadi malas. Tetapi kalau saya bergerak dan melakukan aktivitas yang berguna, berarti saya adalah bagian daripada umat Tuhan tadi yang sudah mengerti bagaimana Allah itu tumbuh di dalam hati dan pikiran saya. Ya adik-adik, makanya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah kita yang begitu baik itu adik-adik ya, tetap memberikan kebebasan kepada umatnya, tetap memberikan pilihan kepada umatnya. Dia mau umatnya itu sekalipun dia harus memilih, sandaran dia tetap dia landaskan kepada Allah. Sehingga ketika adik-adik, ketika kakak memilih, menetapkan, memutuskan segala sesuatunya bersama Allah, maka percayalah, akhir daripada pilihan itu adalah Allah turut beserta di dalamnya. Dan apapun pilihan yang sudah adik-adik putuskan bersama Allah, indah pada waktunya. Amin. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke adik-adik, sambil kita merespon firman yang tadi sudah kita dengar, kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, dari baris yang pertama dan yang ketiga, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, dan sudah berdoa. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya.
udah kasih persembahan juga kan. Nah, mari kita satu dalam doa sebelum kita tutup ibadah kita ini. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami tadi boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh bernyanyi, memuji nama-Mu. Dan sebentar ini ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkati adik-adik terkasih kami ya Bapa, sekalipun mereka boleh belajar di rumah dengan daring ataupun elektronik apapun itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Beri kesehatan, penyertaan-Mu juga, kami senantiasa memohon kepadamu, Tuhan senantiasa memberkati keluarga adik terkasih kami dimanapun mereka berada. Berkati juga kegiatan orang tua mereka, berkati juga pekerjaan orang tua mereka ya Bapa. Beri roh hikmat kebijaksanaan ketika boleh membimbing, mendidik adik-adik terkasih kami ini, sehingga adik-adik terkasih kami ini boleh menjadi anak dengar-dengaran dan anak yang takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami tadi boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini ya Tuhan tidak sia-sia, tetapi boleh kami lakukan dan firman itu juga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih karunia Bapa kita Yesus Kristus, penyertaan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan rohnya yang kudus selalu menyertai kita dari sekarang, adik-adik semua, sampai selama-lamanya. Amin.